Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena semata-mata atas karunia dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Dan Allah menolong kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, mungkin membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu semata-mata karena pertolongan Allah, karena hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas semua kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang tua muslim pasti menginginkan agar anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang solih, solihah. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu menjadi jahat. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya misalnya jadi perampok atau jadi koruptor, tidak ada. Semua orang tua kepingin anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan anak-anak yang solih-solihah ini, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangat penting Karena ketika orang tua, ketika kita ini meninggal dunia nanti, kata Rasulullah SAW, seluruh amal kita itu terputus Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Sedekah jariah itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah wakaf. Misalkan seorang memberi Al-Quran, mushaf Al-Quran, kemudian diletakkan di Masjid Al-A'raf ini, diwakafkan. Maka siapa saja yang membaca Al-Quran dengan mushaf tersebut, maka orang yang mewakafkan tadi itu dia mendapatkan pahalanya. Jadi segala yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, itu namanya sedekah jariah. Selama itu masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, lampu, karpet dan lain sebagainya, itu menjadi sedekah jariah baginya. Kalau dia meninggal dunia masih terus mengalir pahala itu. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapati di dalam Al-Quran itu doa dari nabi-nabi atau dari orang-orang soleh agar mereka itu dikaruniai keturunan yang salih. Misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi anak yang saleh, dan Allah kabulkan. Allah beri Nabiullah Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Kemudian dari keturunannya ini menjadi nabi-nabi semua, Maka Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Kekasih Allah, Khalilur Rahman, sama dengan Nabi Khalilullah, Kekasih Allah Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau juga disebut sebagai imamnya orang-orang yang bertauhid, imamnya orang-orang yang bertauhid. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca lagi misalkan di dalam surah Al-Furqan,
Di situ ada doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, pengasih, penyayang. Doanya itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai istri-istri dan keturunan yang menyenangkan hati kita. Ya, menjadi penyejuk hati kita. Kemudian apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Istrinya bertakwa kepada Allah, anak-anaknya bertakwa kepada Allah. Mungkin cucu-cucunya juga bertakwa kepada Allah. Nah, kakeknya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu diantara apa? Doa-doa yang kita dapati dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang soleh, para nabi berdoa kepada Allah, mohon supaya diberikan keturunan yang soleh. Ya. Karena memang ini adalah penting sekali, ya, untuk dirinya, ya. Karena kalau dia mati nanti anaknya mendoakan, keturunannya ini akan mendoakan kebaikan. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak tadi itu, orang tuanya akan mendapatkan ganjaran, ya, mendapatkan pahala juga. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil dari orang tua, didikannya orang tua, begitu. Dan Nabi SAW juga memberikan apa? Kabar gembira, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan sama Allah SWT. Yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Ya, makanya jangan pernah bosan berdoa pada Allah. Doakan anak-anak kita ini supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Wah, kalau anak-anak kita ini rusak, Pak, ruwet nanti. Ya. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan anak kita, keturunan kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Saat anak saya belum sholat, tidak usah putus asa, terus saja berdoa kepada Allah SWT. Karena hati manusia itu berada di antara jari-jari Ar-Rahman. Allah membolak-balikkan hati itu. Mungkin sekarang masih agak bagaimana, ya, tapi dengan kita berdoa kepada Allah, ya, nanti kita berikan keteladanan, kita bimbing, kita arahkan, anak itu akan berubah, ya. Jadi terus saja berdoa kepada Allah SWT. Kenapa? Doa orang tua untuk anaknya itu mustajab, kata Rasulullah SAW, tidak diragukan. Kemudian doa musafir, ya. Kemudian doa orang yang terzolimi, ya. Doa orang yang safar, doa orang yang terzolimi, ya. Itu dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kalau dalam yang lain juga disebutkan doa orang yang berpuasa hingga berbuka, ya. Doanya orang puasa, panjenengan sedang puasa. Kalau orang puasa ini ada 3 waktu utama untuk berdoa. Ini waktu yang paling mustajab. Yang pertama adalah di waktu-waktu sahur, ya. Yang kedua adalah pada saat dia ini berpuasa, sepanjang dia berpuasa. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dianjurkan bagi orang berpuasa ini untuk selalu berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan dunia akhirat untuk kemaslahatan dirinya, ya, sepanjang dia ini berpuasa. Karena doa orang berpuasa itu dijabah oleh Allah SWT. Kemudian ketika berbuka, ya, pada saat berbuka, ya. Jadi kalau berbuka, baca bismillah. Kemudian makan beberapa butir kurma kalau ada. Kalau tidak ada, minum air, beberapa teguk air. Setelah itu berdoa, zahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Zahabat doma, telah hilang rasa dahaga. Wa batalatil uruq, telah basah kerongkongan, urat-urat yang ada di leher ini. Wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Setelah itu panjenengan makan kukis, weci, kolak, tahu berontak, tahu demo itu Pak, ya, tahu berontak, ya, tahu demo dan lain sebagainya. Setelah itu sebelum berdiri untuk sholat, begitu, ya, setelah kita berbuka, berdoa di situ. Itu saat mustajab untuk apa? Berdoa kepada Allah SWT. Jadi atau beberapa saat sebelum berbuka atau setelah berbuka, doakan supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua kita ini meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT.
tingkatkan sholat kita, tingkatkan baca Quran kita, zikir, doa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Jadi kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Seorang ulama salaf, Sa'id Al-Musayyib rahimahullah mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku terus akan menambah sholatku ini karena kamu. Maksudnya adalah supaya kamu ini menjadi anak yang soleh. Saya akan terus beribadah kepada, saya akan terus nambah sholat, ya, karena kamu, supaya kamu ini jadi baik. Ya, jadi kan lihat saja lah, misalkan kalau misalkan anak kecil umur 5 tahun atau 6 tahun, lihat bapaknya sholat, ibunya sholat, atau pas baca Quran, atau mengaji, ya, atau pas berzikir dan lain sebagainya. Anak yang dilihat orang tuanya seperti itu, ngaji, sholat, zikir, berdoa, ngaji, sholat. Kalau ada orang minta-minta dikasih. Yang dilihat oleh anak itu kebaikan-kebaikan. Nah itu akan menancap ke dalam memori anak tadi itu, dan dia akan meniru. Ya, berapa banyak kita dapati anak-anak kecil mungkin 5 tahun, 6 tahun itu pakai mukena, kemudian sholat, karena niru ibunya, ya. Atau dia baca Quran walaupun belum bisa, ya. Kenapa? Karena di rumahnya dia lihat bapaknya ngaji, ibunya ngaji, maka anak itu meniru orang tuanya, ya. Maka keteladanan ini sangat penting, ya, bagi seorang anak. Jadi anak itu membutuhkan keteladanan, meniru daripada orang tuanya, ya. Jadi kalau dia melihat orang tuanya itu sholat, ngaji, baca Quran dan sebagainya, maka anak itu juga akan mengikuti, akan meniru, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membimbing dan mengajari anak-anak, yaitu dengan pendidikan agama sejak kecil, sejak dini, ya. Perhatikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud bersabda, perintahkan anak-anak kalian tuh sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun belum balik, masih anak-anak. Sepakat para ulama kalau umur 7 tahun belum balik ini tidak wajib. Andai dia tidak sholat tidak berdosa. Tapi Nabi menyuruh, perintahkan anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Dan pukullah dia kalau tidak sholat ketika umur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidurnya. Jadi Rasulullah SAW menyuruh apa? Sholat umur 7 tahun, kalau 10 tahun anak tidak sholat, dipukul. Tentu pukulan yang kalau tidak perlu dipukul, tidak usah dipukul, Pak. Ditakut-takuti gitu saja, kalau sudah sholat tidak apa-apa, ya. Kalaupun terpaksa harus dipukul, jangan sampai membekas, ya. Jangan sampai melukai, ya. Karena itu hanya untuk tarbiyah saja, untuk mendidik, ya. Boleh, ya. Jadi sejak kecil sudah begitu. Kemudian anak yang umur 10 tahun itu pisahkan tempat tidurnya, ya. Kita kan mungkin punya anak laki-laki dan perempuan tidur bareng. Kalau sudah 10 tahun pisahkan. Nah itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Itu Nabi SAW mengajarkan seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mencarikan teman-teman yang baik bagi mereka ini. Lingkungan yang baik, karena ini sangat berpengaruh sekali, ya. Lingkungan teman itu sangat berpengaruh sekali. Maka Nabi sampai mengatakan agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia ini berteman, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah senangnya ketika seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah pulang ke rumahnya, dia mendapati istrinya, anak-anaknya, dia ini menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Sehingga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jenengan pulang habis kerja, ya, lihat mungkin istri sedang baca Quran atau sedang sholat atau sedang belajar atau sedang berzikir, senang sekali, ya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita terus-menerus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini bulan Ramadan. Kemudian kita tingkatkan diri kita ini menjadi orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga anak-anak kita ini menjadi baik juga. Kemudian kita juga memberikan keteladanan kepada mereka, ya, membimbing mereka dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.